warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Nah, jadi sebelum kami membahas materi kami hari ini, kami perkenalan dulu ya. Perkenalkan, aku Diva Nurhasana dengan NIM 2623024. Dan saya Rahil Maryam dengan NIM 2623006. Nah, jadi di sini kami mau membahas tentang penyakit menular seksual. Nah, apa sih penyakit menular seksual itu? Nah, yang dimana penyakit menular seksual ini adalah infeksi yang menular melalui hubungan intim. Penyakit ini juga umumnya ditandai dengan ruam atau lepuh, keputihan, dan nyeri di area kelamin. Nah, baiklah Kak, kan udah dijelasin mengenai apa itu penyakit menular seksual. Nah, sekarang kita mau tanya, apa aja jenis-jenis penyakit menular seksual tersebut? Nah, jenis-jenis penyakit menular seksual itu ada banyak sekali. Yang diantaranya ada gonore, sifilis, dan juga HIV. Nah, sesuai namanya, penyakit menular seksual yang juga dikenal sebagai penyakit kelamin ini menyebar melalui hubungan intim, baik secara vaginal maupun melalui mulut. Penularan ini juga dapat terjadi melalui transfusi darah atau berbagi pakai alat jarum suntik, seperti memakai tato, terus alat jarum suntiknya itu tidak steril. Selain itu juga dengan melakukan seks bebas berganti pasangan dan tanpa pengaman seperti kondom juga bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit menular seksual tersebut. Nah, jika dibiarkan saja, infeksi menular seksual dapat menyebabkan komplikasi berupa kemandulan hingga kanker rahim. Nah, apabila terjadi pada ibu hamil, penyakit menular seksual ini dapat menyebabkan keguguran atau bayi cacat. Tadi udah dijelaskan kan jenis-jenisnya. Sekarang kita pengen tahu nih, apa aja penyebab penyakit menular seksual tersebut. Nah, penyebab penyakit menular seksual ini dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, jamur, atau juga parasit. Ada beberapa penyakit yang dimana penyakit menular seksual diakibatkan oleh bakteri itu ada seperti sifilis. Sifilis ini disebabkan oleh bakteri yang namanya Treponema pallidum. Penyakit yang juga dikenal dengan sebutan raja singa ini menimbulkan luka di alat kelamin atau mulut. Nah, seseorang juga dapat tertular sifilis jika kontak dengan luka tersebut. Nah, selanjutnya itu gonore. Gonore atau yang dikenal juga dengan kencing nanah disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bakteri ini dapat menyebar ke bagian tubuh lain melalui aliran darah. Nah, selanjutnya itu ada penyakit menular seksual yang diakibatkan oleh virus. Itu ada infeksi HIV disebabkan oleh human immunodeficiency virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, virus ini bisa menyebar melalui hubungan seksual tanpa kondom, berbagi penggunaan alat suntik, transfusi darah, atau juga persalinan. Nah, di sini juga ada gejala penyakit menular seksual, di mana penyakit menular seksual ini tidak selalu menimbulkan gejala atau hanya menyebabkan gejala ringan. Nah, penderita terkadang baru menyadari kalau dia tuh menderita penyakit menular seksual ini setelah muncul komplikasi atau ketika pasangannya terdiagnosis menderita infeksi menular seksual tersebut. Nah, ada beberapa gejalanya itu diantara lain benjolan, luka, atau lepuhan di sekitar vagina atau alat kelamin, terus rasa gatal, rasa terbakar atau nyeri ketika buang air kecil, lalu nyeri ketika berhubungan intim, keluarnya cairan dari alat kelamin atau seperti keputihan atau kencing nanah. Terus nyeri di bagian perut bawah, demam, menggigil, pembengkakan kelenjar getah bening atau benjolan, terus ruam di kulit badan, tangan atau kaki. Selain beberapa gejala yang saya sebutkan tadi, penyakit menular seksual ini bisa memunculkan gejala lain pada wanita, yaitu peradangan pada rahim, pendarahan di luar masa menstruasi, dan bau tidak sedap dari alat kelamin. Nah, keluhan ini juga merupakan salah satu tanda penyakit kelamin wanita. Lalu gejala lain penyakit menular seksual pada pria ini seperti ruam, sperma berdarah, dan juga pembengkakan.
Baiklah, seperti yang tadi kita ketahui kan, kita udah tahu tuh gejala-gejalanya. Sekarang kita pengen tahu nih cara pengobatan penyakit menular seksual tersebut. Baik, pengobatan penyakit menular seksual ini ada beberapa cara yang dianjurkan seperti memberikan obat-obatan yang sudah diresepkan kepada pasien oleh dokter itu kayak antibiotik. Nah, antibiotik ini digunakan untuk mengobati berbagai penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri seperti gonore tadi, sifilis. Nah, terus antibiotik ini harus tetap dikonsumsi walaupun gejala yang dirasakan itu telah membaik. Nah, ini dilakukan karena untuk mencegah kembalinya infeksi terjadi. Terus ada juga yang namanya antivirus. Nah, pengobatan dengan obat antivirus ini hanya bertujuan untuk meredakan gejala dan mengurangi risiko penyebaran infeksi virus. Terus ada juga yang namanya antiretroviral. Nah, antiretroviral ini khusus untuk penderita HIV. Dokter akan memberikan obat antiretroviral bekerja untuk memperlambat perkembangan virus dan mencegah virus HIV ini menghancurkan sistem kekebalan tubuh kita. Nah, tadi kan ada saya sebutin kalau penyakit penular seksual ini juga terjadi kepada ibu hamil. Nah, kalau penyakit menular seksual ini terjadi kepada ibu hamil, itu dapat menyebabkan komplikasi. Komplikasinya itu seperti keguguran, kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, terus cacat pada bayi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi mengenai pencegahan penyakit menular seksual. Di sini cara pencegahan penyakit menular seksual itu adalah dengan menerapkan perilaku seks yang aman, yaitu dengan tidak bergonta-ganti pasangan, setia kepada pasangan. Beberapa tindak pencegahan lain dapat dilakukan seperti menjalani vaksinasi terutama vaksin HPV dan hepatitis B. Yang selanjutnya, menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala, khususnya berkaitan dengan organ reproduksi. Terkadang kan kita kayak sakit dulu baru diperiksa, sedangkan ini kayak kita emang wajib tuh meriksa kayak sekali sebulan walaupun kita tidak sakit, agar menghindari terjadinya penyakit menular seksual ini. Selanjutnya, tidak menggunakan nafza, terutama dengan berbagi penggunaan jarum suntik, seperti ketika melakukan transfusi darah. Kadang jarum itu tidak steril dan bisa menularkan penyakit seksual tersebut dari jarum tersebut. Selanjutnya, tidak berhubungan intim jika diagnosis menderita penyakit menular seksual sampai dinyatakan sembuh oleh dokter. Baiklah, dapat kita simpulkan dari materi ini, penyakit menular seksual ini itu sangat berbahaya karena seperti HIV itu tidak ada obatnya. Jadi, kita sebelum kita terkena penyakit tersebut, kita harus menghindari dampak-dampaknya dengan cara tidak melakukan hubungan seksual bebas dan menjaga pergaulan. Terus melakukan vaksinasi, melakukan pemeriksaan rutin. Penyakit menular seksual ini ialah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks bebas bergonta-ganti pasangan. Bisa diakibatkan oleh parasit, virus, jamur, bakteri, dan lain-lain sebagainya. Gejala dari penyakit menular seksual ini itu kayak timbulnya benjolan di alat kelamin, kayak kencing nanah, ataupun kayak kalau laki-laki itu ada juga yang spermanya itu berdarah. Kalau udah ada tanda-tanda tersebut di diri kita, sebaiknya kita tindak lanjuti agar menghindari dampak yang lebih besar. Terus ada juga nih cara pencegahan penyakit menular seksual dengan tidak bergonta-ganti pasangan. Nah, mungkin cuma itu yang bisa kami jelaskan. Ada salah dan kurangnya kami, mohon maaf.
Sekian, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.